Tafadhal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa taqwan salahan ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan yang sudah kita pelajari dan juga meminta maaf kepada rekan-rekan apabila ada terjadi kendala, tapi insyaallah semangat belajar kita dan keikhlasan kita dalam belajar tidak akan berhenti insyaallah ya. Dan mungkin ada pemberitahuan bahwa sesungguhnya pelajaran ini adalah pelajaran yang bisa dikatakan mandiri ya. Ya, kita mungkin mandiri dengan catatan bagaimana kita tidak harus dikekang seperti itu. Akan tapi ketika ada keinginan maka ada pergerakan dari diri kita sendiri ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyediakan grup yang mana grup itu bisa dijadikan tempat untuk bertanya, baik itu siapapun yang menjawab nantinya, dan juga bisa untuk sharing gitu. Ya, ketika kita banyak bertanya di grup, lah maka hal tersebut bisa menjadikan kita kaya dengan pengetahuan-pengetahuan. Boleh bertanya dan juga boleh menyimak saja, boleh saja ya. Tapi intinya di grup yang sederhana ini kita ingin menginginkan semuanya mandiri. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan seluruhnya. Oke. Oke, kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Kita sudah selesai di ayat yang ketiga dan sekarang kita akan masuk ke ayat yang keempat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke i'rab ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, kita lanjutkan. Silakan lanjutkan. Maliki Yaumiddin dia itu adalah na'at yang keempat untuk lafaz jalalah. Kita ingat sebelumnya ada alhamdulillahi rabbi. Rabbi kita katakan adalah na'at yang pertama. Ya, rabbi na'at yang pertama. Rabbil alamin ar-rahman na'at yang kedua. Ar-Rahim, naat yang ketiga. Lalu Maliki, Maliki adalah Maliki Yaumiddin, Malik yaitu adalah yang artinya adalah pemilik. Pemilik. Jadi kalau ada di surat An-Nas Maliki Yaumiddin, apa bedanya dengan Malik dengan Malik? Kalau Malik itu dari kata milk. Milk itu kepunyaan. Lalu isim fa'il Malik. Jadi zat yang memiliki. Yaumiddin, hari pembalasan. Kalau misalnya Malikin Nas, itu adalah raja dari bangsa manusia seperti itu. Jadi itu bedanya Malik dengan Malik seperti itu. Jadi Malik di sini adalah naat keempat. Dan gimana i'rabnya? Malik, Maliki, na'tun rabi'un lillah, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra selanjutnya li'annahu ismun mufrad. Seperti itu ya. Jadi itu adalah i'rab lengkapnya. Namun ada tambahannya. Selanjutnya wa huwa mudhaf. Kita ingat selalu ada kaidah atau rumus yang harus kita pahami ketika ada kata yang mana selanjutnya itu ada mudhafun ilaihi, maka kita harus menjelaskan kata tersebut bahwa sebelum mudhafun ilaihi itu adalah mudhaf seperti itu ya. Jadi kita sudah menyebutkan na'tun rabi'un lillah itu mauqi'un li'irabnya. Majrurun itu adalah tanda jarnya, tanda alamatul i'rabnya. Hukum i'rabnya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah itu adalah tanda i'rabnya. Dan li'annahu ismu mufrad itu adalah sebabnya. Tapi ada tambahan di sini ketika yaitu menjadi mudhaf maka kita jelaskan wa huwa mudhaf seperti itu. Selanjutnya Maliki yaumi. Kalau misalnya kita sudah tahu Maliki itu mudhaf, pasti selanjutnya yaumi itu adalah misalnya mudhafun ilaihi seperti itu. Oke. Jadi bagi rekan-rekan yang belum paham mudhaf ilaihi, silakan bertanya di grup atau di khusus. Waktu dulu kalau tidak salah ada juga yang menjelaskan apa itu mudhaf ilaihi juga.
Ada salah satu rekannya. Jadi yaumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasrah selanjutnya li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf juga. Wa huwa mudhaf. Sama maliki yaumiddin itu adalah semuanya susunan idhofah. Apakah boleh mudhaf itu ada dua? Ya boleh. Bahkan boleh lebih daripada itu, ya. Jadi maliki yaumiddin ad-din selanjutnya ad-din mudhafun ilaihi. Jadi maliki yaumiddin susunannya adalah maliki na'at yang keempat dan dia mudhaf. Yaumi mudhafun ilaihi dan dia juga mudhaf. Dan ad-din mudhafun ilaihi. Seperti itu susunannya ya. Oke, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Nah, berhenti sampai sini. Ini salah ketik ini ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya cukup sampai sini saja. Kalau misalnya ada tambahan wahwa mudhaf lagi, ini salah ya. Ini salah ketik. Mohon maaf. Jadi intinya adalah susunan yang benar adalah seperti ini. Maliki, naat yang keempat, dan dia juga mudhaf. Yaumi, mudhafun ilaihi, dan dia juga mudhaf. Dan ad-din, mudhafun ilaihi, tanpa kita mengatakan kalau dia itu adalah wahwa mudhaf. Oke. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ayat yang kelima. Oke, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu. Oke, coba lanjutkan saja dulu. Lanjutkan. Udah sampai sini saja. Kita lihat di sini ya. Ada ayat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini perlu difokuskan ya. Iyyaka na'budu. Asal katanya adalah na'buduka. Iyyaka na'budu asalnya adalah na'buduka. Apa arti na'buduka? Na'budu itu kami menyembah dan kaf itu adalah domir untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami menyembahmu seperti itu. Jadi kata na'buduka itu susunannya adalah fiil dan fa'ilnya domir mustatir dan kaf itu adalah maf'ulun bih. Jadi kalau kita bilang na'buduka itu otomatis kita mengatakan fiil, fa'il dan maf'ulun bih seperti itu. Akan tetapi boleh maf'ulun bih itu dikedepankan. Maf'ulun bih itu boleh dikedepankan. Nah, ketika dikedepankan maka dia itu menjadi iyyaka. Yang asalnya na'buduka kafnya kita kedepankan, dia menjadi iyyaka. Dan iyyaka adalah domir nasbin munfasil. Bagi rekan-rekan yang sudah mendengar istilah ini atau belum mendengar istilah ini, silakan nanti dipahami saja. Iyyaka itu adalah domir nasbin munfasil namanya. Domir nasbin munfasil. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, insya Allah nanti di grup nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi ya. Jadi ada yang namanya domir muttasil. Kalau domir muttasil na'buduka. Tadi itu kaf na'buduka itu adalah domir muttasil. Tapi kalau misalnya iyyaka na'budu, iyyaka itu adalah domir munfasil seperti itu ya. Jadi bagaimana i'rabnya? Berarti kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, susunannya bukan fiil, fa'il, maf'ulun bih. Akan tapi kita mengatakan maf'ulun bih, fiil dan fa'il. Seperti itu ya. Itu jadi penjelasan apa perbedaan na'buduka dengan iyyaka na'budu. Adapun kegunaannya adalah untuk menyatakan kekhususan ya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu itu menyatakan kekhususan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya ketika kita bilang na'buduka itu belum ada tanda kekhususan ya, dan itu dipelajari di ilmu balaghah seperti itu. Itu secara singkatnya ya penjelasannya. Jadi susunan iyyaka na'budu maf'ulun bi fi'il dan fa'il. Oke, sekarang kita masuk ke i'rabnya. Iyyaka dhamirun munfasil. Ya, dhamirun munfasilun karena dia isim mabni, jadi kita mengirabkan seperti i'rabul mabni, seperti yang kita pelajari pertama.
Jadi apa? Domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena i'rabnya adalah maf'ulun bihi muqaddam. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, seperti itu ya. Jadi apa maf'ulun bihi muqaddam? Maf'ulun bihi muqaddam adalah maf'ulun bihi yang didahulukan, seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui maf'ulun bihi-nya, baru kita menjelaskan na'budunya. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Seperti yang kita jelaskan, fi'lun mudhari' kita sudah paham, marfu'un sudah paham, litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim maknanya adalah kenapa dia itu menjadi marfu? Litajarrudihi, karena dia terlepas 'anil nasibi wal jazim, dari yang menasabkannya atau yang menjazamkannya sebelumnya. Jadi sebab fi'il mudhari itu marfu adalah tidak ada yang menasabkannya dan tidak ada pula yang menjazamkannya, seperti itu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah, seperti itu ya. Itu adalah i'rab fi'il mudhari, lalu diakhiri dengan li'annahu al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihul akhir. Karena kenapa tanda rofaknya adalah dhamma? Karena dia adalah fi'il mudhari yang akhirnya itu huruf sahih. As-sahihul akhir artinya adalah yang akhirnya adalah huruf dari huruf-huruf sahih. Yang berarti bukan alif, bukan ya, atau bukan waw, seperti itu. Nah, dan jangan kita lupa ada kaidah sebelumnya yang kita tulis apa? Wa ba'da fi'lin fa'il. Setelah fi'il itu adalah fa'il. Apapun itu di keadaan manapun setelah fi'il itu adalah fa'il. Maka dari itu kita mengatakan setelah kita menyebutkan na'budu itu tuh fi'il, maka kita akan menyebutkan fa'ilnya. Ya. Lalu kita katakan wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Domir mustatir, domir yang tersembunyi, fihi wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu, seperti itu. Dan seperti itulah penjelasan iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ulun bi muqaddam, dan na'budu fi'il dan fa'il. Oke, selanjutnya wa iyyaka wawul atfi. Nah ya. Wa iyyaka waw terlebih dahulu, waw itu adalah huruf ataf. Jadi wawul atfi mabniyun al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Kenapa la mahala lahu minal i'rab? Kita sudah menjelaskan kullu harfin mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sampai sudah. Nah, ya. Jadi di sini iyyaka na'budu susunannya sama dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong, seperti itu ya. Jadi tidak ada bedanya. Iyyaka na'budu maf'ulun bih muqaddam, na'budu fi'il dan fa'il. Iyyaka maf'ulun bih muqaddam, dan nasta'in juga fi'il dan fa'il, dan tidak ada bedanya sama sekali, seperti itu. Dan seperti inilah i'rab di ayat yang kelima, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Oke, sudah? Cukup, jangan tidak dibuka semuanya ya. Ihdina itu adalah artinya adalah tunjukilah kami. Kalau berarti tunjukilah kami, berarti dia itu adalah fi'lu amr. Ihdi asal katanya adalah hada yahdi. Hada yahdi ihdi. Maka kita katakan ihdi fi'lu amrin. Fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Mabniyun ala hazfi harfil illah. Apa artinya? Tanda binanya adalah dihapusnya huruf illah di akhirnya. Karena ada huruf illah asalnya itu adalah ya. Kan tapi di fi'il amr itu dihapuskan, maka itu adalah tandanya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah belajar atau yang belum belajar, nanti silakan bertanya di grup apa saja tanda-tanda fi'il amr, apa saja tanda-tanda bina untuk fi'il madi, seperti itu.
Tapi di sini ihdi itu adalah mabniyun ala hadfi harfi illah, tanda binanya adalah terhapusnya huruf illah di akhirnya. Oke, dan juga otomatis setelah kita menyelesaikan fiil, lalu setelahnya adalah fa'il. Lalu kita katakan wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Seperti itu, ya. Oke, selesai kita menjelaskan ihdi. Lalu selanjutnya adalah na. Na adalah kami. Jadi apa dia? Domirun muttasilun, domir yang tersambung. Ya, jadi pembagian domir, ada yang domir munfasil, tadi kita jelaskan, ada juga domir muttasil seperti itu, ya. Domirun muttasilun mabniyun ala sukun, dan tanda binanya adalah sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih awal seperti itu, ya. Kenapa maf'ulun bih awal? Karena setelahnya adalah maf'ulun bih asani. Ihdinas sirat, tunjukilah kami ke jalan. Ya. Jadi as-sirat maf'ulun bih sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Jadi susunannya ihdi fi'il amar dan ada fa'ilnya domirun mustatir. Selanjutnya na itu adalah maf'ulun bih pertama dan as-sirat adalah maf'ulun bih kedua seperti itu, ya. Jadi mau kepada rekan-rekan silakan diperhatikan baik-baik lalu dicatat. Apabila memiliki pertanyaan, karena mohon maaf waktu kita singkat, ya. Tadi kita mungkin dari jam 16.50, insya Allah nanti kita akan selesai di 17.30, insya Allah 20 menit lagi, ya. Tapi mudah-mudahan kita selesai di surat Al-Fatihah ini, ya. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanya di grup, itu lebih leluasa, ya. Tapi kita akan hanya menjelaskan poin-poin penting dalam PowerPoint ini. Oke. Jadi ihdinas sirat, ihdi itu fil amar dan fa'ilnya domir mustatir. Kenapa harus domir mustatir? Karena ini adalah salah satu tempat domir mustatir. Terus nah itu adalah maf'ulun bih pertama dan siratun adalah maf'ulun bih kedua seperti itu. Oke, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim yang lurus. Nah, ini bisa jadi rumus juga ini. Bisa menjadi rumus bagi rekan-rekan semuanya. Kalau ada 4 syarat yang terpenuhi, maka itu kita bisa mengatakan dia itu naat. Ya. Syarat naat adalah yang pertama adalah sama dalam keadaan nakirah atau ma'rifah. Sama dalam keadaan nakirah atau ma'rifah. As-sirat ma'rifah, al-mustaqim ma'rifah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sama dalam hal mufrad, musana atau jamak. Nah, as-sirat itu mufrad dan mustaqim itu adalah mufrad. Oke, itu poin yang kedua. Yang ketiga, sama dalam hal marfu'nya, mansubnya atau majrurnya. Oke, di sini kita lihat dua-duanya sama-sama mansub seperti itu. Dan yang terakhir, sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Ya, jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah sama dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Yang kedua, sama dalam hal mufrad, musana dan jamaknya. Yang ketiga, sama dalam hal marfu, mansub dan majrurnya. Yang keempat adalah sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Kalau sudah terpenuhi yang keempat itu, maka kita bisa nyatakan kalau al-mustaqim adalah na'at. Seperti itu. Atau kata yang cocok seperti 4 poin yang tadi, itu adalah na'at. Seperti itu. Jadi al-mustaqim adalah na'tun lisirat. Na'at untuk si sirat. Seperti itu. Na'tun lisirat mansubun. Kenapa mansub? Karena na'at itu mengikuti sebelumnya. Karena as-sirat itu mansub, maka al-mustaqim itu juga mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Seperti itu, ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim seperti itu, ya. Ihdina itu fi'il dan fa'il dan nanya itu maf'ulun bih pertama, as-sirat maf'ulun bih kedua, lalu al-mustaqim adalah na'at dengan 4 poin yang kita sudah sebutkan tadi. Sama dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Yang kedua, sama dalam hal
mufrad, musanna dan jamaknya. Yang ketiga sama dalam hal marfu, marfu, mansub dan majrurnya. Dan yang ketiga adalah sama dalam hal muzakkar dan muannasnya, seperti itu. Oke. Oke, jadi kalau ada yang punya pertanyaan, kalau disimpan saja dulu, nanti kita akan bertanya lebih luas di grup gitu ya, supaya lebih banyak faedahnya. Oke, selanjutnya kita sudah selesai di ayat yang ke-6, lalu selanjutnya adalah siroto. Siroto. Siroto, i'rabnya adalah badal minas sirot. Badal minas sirot. Ini kalau rekan-rekan sudah belajar atau belum belajar, ini kita akan jelaskan sirot ini adalah badal ba'du minkul. Bagaimana cara mengetahuinya? Gampang ya. Kita kasih contoh yang lain dulu. Ja'a al-ustadzu Ahmad. Ja'a al-ustadzu Ahmad. Telah datang Ustadz Ahmad. Bagaimana cara mengetahuinya? Ja'a itu fi'il, al-ustadz itu adalah fa'il, dan Ahmad itu adalah badal. Lalu bagaimana syarat badal? Coba kita lihat di sini. Antara badal dan mubdal minhunya itu ada kesamaan dari segi makna. Jadi makanya boleh kita mengatakan siapa itu al-ustaz di sini? Al-ustaz adalah Ahmad. Dan siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah al-ustaz. Kalau bisa kita mengatakan hal seperti itu, maka boleh kita mengatakan ini adalah badal kul mingkul seperti itu. Badal kul mingkul seperti itu ya. Seperti ini juga, apa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Apa itu jalan yang telah engkau berikan kenikmatan? Yaitu adalah as-siratal mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang orang-orang yang telah engkau itu kepada Allah, yang telah Allah berikan kenikmatan seperti itu. Jadi itu adalah poin penting bagaimana kita cara mengetahui badal kul mingkul seperti itu ya. Jadi kita katakan apa? Sirot itu adalah badal minas sirot. Karena dia itu badal, maka dia itu mengikuti i'rab sebelumnya. Jadi sirot di sini mansub juga. Badal minas sirot mansubun wa alamatu nasbi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Tapi belum selesai sampai sana. Selanjutnya wa huwa mudhaf. Nah, kenapa wa huwa mudhaf? Karena isim selanjutnya akan menjadi mudhafun ilaihi. Coba kita lihat selanjutnya apa? Alladzina. Alladzina itu adalah isim mausul ya. Bagi rekan-rekan yang sudah belajar atau yang belum belajar, alladzi, allati, alladzani, alladzaini, allatani, allataini, alladzina, allati, allai, allawati, semuanya adalah isim mausul ya. Jadi kita katakan apa? Ismun mausul. Karena ada mabni, maka kita katakan ismun mausulun mabniyun alal fathi. Itu ya. Tapi pertanyaannya apa i'rabnya? Karena sebelumnya adalah mudhaf, maka kita katakan apa? Alladzina itu sebagai mudhafun ilaihi. Maka kita katakan ismun mausulun mabniyun alal fathi. Mana fathahnya? Di na tersebut ya, di huruf na, mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, seperti itu, mudhafun ilaihi. Nah, jadi ini adalah i'rab sirata, tadi itu adalah badal mengikuti sebelumnya, lalu alladzina adalah isim mausul yang mana dia itu menjadi mudhafun ilaihi, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta itu adalah fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi jangan lupa ya. Sebelum kita mengirafkan, kita ke gambar ya. Kalau setelah fi'il pasti adalah fa'il. An'amta itu adalah fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniyun ala sukun. Ya. Jadi tanda bina untuk fi'il madhi ada 3. Nih, kalau mau dikasih rumusnya insya Allah gampang ya. Rumusnya itu sangat gampang. Fi'il madhi itu tanda binanya ada 3. Yang pertama adalah fathah. Yang pertama adalah fathah. Yang fathah itu cuman ada di 4 tempat. Hanya ada di 4 tempat. Ya. Domir huwa, domir hiya,
domir huma dan domir huma juga, ya. Huma untuk muzakkar dan huma untuk muannas. Jadi anak ulangi sekali lagi, tanda bina di fi'il madhi yang mabni alal fathi, yang tandanya binanya al fathah ada 4. Di fa'ala dan fa'alat, dan juga fa'ala dengan fa'alata. Domir huwa, hiya, dan juga domir huma, baik yang muzakkar atau yang muannas. Itu yang mabni alal fathi. Adapun yang mabni ala dhammi itu cuma satu, ketika dia bersama dengan wawul jamaah, atau kita katakan seperti wazan fa'alu, seperti itu. Fa'alu itu mabniun ala dhammi. Nah, sisanya karena kita sudah tahu ada 14 macam domir yang ada di fi'il madhi, maka kita katakan kalau mabni al fathih ada 5, ada 4, lalu mabniun ala dhammi itu ada 1, jadi berjumlah 5, maka sisanya ada 9 gitu. Oke, jadi dari domir hunna yaitu fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, semuanya adalah mabniun ala sukun. Semuanya adalah mabni ala sukun, seperti itu. Oke, jadi diulangi sekali lagi. Tanda bina fi'il madhi itu ada 3, yaitu adalah fathah di domir huwa dan hiya dan juga huma, baik yang mudzakkar atau muannas. Lalu selanjutnya mabni ala dhammi di fi'il yang bersama dengan wawul jamaah, dan juga yang terakhir adalah tanda binanya adalah sukun ketika di selain domir yang kita sebutkan tadi, yaitu dari domir hunna sampai domir nahnu, seperti itu ya. Jadi kita katakan fi'lun madin mabniun ala sukun. Sukunnya di mana? Yaitu kita lihat dari lamul fi'li. Lamul fi'linya adalah mim. An'am. Lamul fi'linya adalah mim. Oke. Jadi selanjutnya watta'u. Nah, ini adalah salah satu i'rab yang terbaru, domir muttasil. Bagaimana kita i'rab domir muttasil? Kita katakan watta domirun muttasilun, domir yang bersambung. Fiilnya hanya an'ama, an'am. Tapi ta itu adalah fa'il sebagai domir muttasil. Jadi kita katakan watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi, karena dia an'amta. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena dia setelah fi'il. Kita mempunyai kaidah ba'da fi'lin fa'il, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya an'amta alaihim. Alaihim ala harfu jar mabniun alal kasri. Oh, ini salah nih. Ala itu mabniun ala sukun. Ala mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu ya. Jadi ala, mohon maaf itu salah ketik lagi. Ala itu adalah harfu jar mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Selanjutnya alha. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk domir alaihim, him, mungkin kebanyakan kita mengetahui bahwa yang menjadi domir itu adalah him. Tapi sebenarnya itu yang domir hanya haknya saja, ya. Makanya kita jelaskan di sini alha domirun muttasil. Domirun muttasilun mabniun. Ini salah lagi nih. Mabniun alal kasri. Oh, ini kebalik ini nih. Ya, harusnya yang mabni alal kasri itu mabni alal sukun, yang harusnya mabni alal sukun itu mabni alal kasri, ya. Jadi di sini alha domirun muttasilun mabniun alal kasri, karena dia alaihi him, alaihim. Jadi diulangi sekali lagi, alha domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun. Jadi komponen di alaihim adalah ala harfu jar mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Selanjutnya ha domirun muttasil mabniun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun. Kenapa ismun majrurun?
karena sebelumnya adalah huruf jar. Nah, setelah kita jelaskan ala dan juga ha, baru kita jelaskan mim. Mimnya apa? Selanjutnya, ya, wal mimu alamatul jama'. Wal mimu alamatul jama'. Dan huruf mim yang terakhir adalah tanda untuk jamak. Ya. Jadi apa perbedaan alaihi dengan alaihim? Alaihi itu untuk mufrad, ya. Alaihi kepadanya. Tapi kalau saya alaihim, karena ada mim yang menjadi alamatul jamak, yang menjadi tanda untuk jamak, maka dia itu menjadi apa? Untuk jamak. Jadi alaihim kepada mereka seperti itu. Nah, jadi diberitahukan sekali lagi, jadi tidak semua yang kita katakan him, humma, hunna itu adalah domir. Kalau misalnya dia itu domir mutasil, tapi yang menjadi domir mutasil hanya hi saja. Oke. Kalau misalnya ingin bertanya tentang domir mutasil ini, silakan ditanya nanti ketika di grup nanti ya. Insya Allah akan dijelaskan lagi apa saja komponen di domir mutasil itu. Oke. Jadi an'amta alaihim seperti itu. Jadi mungkin diralat ya, ala itu mabni ala sukun dan hi itu mabni alal kasri seperti itu. Selanjutnya ghairi. Oke, ghairi itu adalah i'rabnya badalun minad domir. Badalun minad domir yang mana? Dari domir yang sebelumnya, hi tadi, al-ha tadi. Ya. Kenapa i'rabnya menjadi badal? Karena dia itu untuk menjelaskan sebelumnya. Alaihim, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka selain orang-orang. Nah, jadi selain orang-orang yang sudah disebutkan tadi itu adalah ghairil maghdub. Ghairil maghdub adalah orang-orang yang dimarahi. Orang-orang selain orang-orang dimarahi, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Maka kita sebutkan ghairi di sana adalah badal minad domir. Badal minad domir majrurun wa alamatu jarhi al-kasra li'annahu ismul mufrad. Dan yang terakhir adalah wa huwa mudhaf. Oke. Jadi ghairi tadi dia itu adalah menjadi badal untuk domir sebelumnya, ya. Dan di sini adalah badal apa? Badal kul min kul seperti itu ya. Jadi karena dia kul min kul, karena domir tadi itu majrur, maka kita katakan badalun minad domir majrurun juga. Wa alamat jarihal kasra li'annahu ismu mufrad, karena setelahnya mudhafun ilaihi maka kita katakan wa huwa mudhaf seperti itu. Oke, selanjutnya ghairil maghdubi al-maghdub. Oke, ini bisa dijadikan rumus juga nih, ya, bisa dijadikan rumus. Setelah kata ghair itu i'rabnya mudhafun ilaihi. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat di rekan-rekan seluruhnya. Setelah kata ghair itu sudah terbukti kalau dia itu adalah mudhafun ilaihi, ya. Jadi al-maghdub itu adalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Oke. Jadi tidak begitu sulit. Selanjutnya di sini juga bukan wa huwa mudhaf ini ya. Bukan wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf di al-maghdub ini tidak dimasukkan ya. Oke. Misalnya alaihim ala harfu jar mabniun al-kasri ala sukun, ini mesti juga salah juga. Jadi ala mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, dan alha dhamirun muttasil mabniyun alal kasri, ya. Mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun wal mimu alamatul jama'. Jadi alaihim yang di bawah itu sama i'rabnya dengan alaihim yang di atas ya. Jadi yang perlu dia diralat di halaman ini adalah ala itu mabni ala sukun dan hi mabni ala alal kasri seperti itu. Dan juga al-maghdub itu tanpa kita menyebutkan wa huwa mudhaf ya. Kita tidak menyebutkan wa huwa mudhaf di al-maghdub. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ini. Waladdallin. Amin.
Kita nyatakan al-waw wawul atfi. Al-waw wawul atfi mabniyun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Seperti yang kita katakan, kullu harfin mabniyun la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap huruf itu adalah mabni dan tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Oke. La di sini adalah la an-nafiyah biasa. La an-nafiyah di sana biasa. Boleh juga dikatakan la untuk taukid. Taukid karena dia dalam konteks atof seperti itu ya. Tapi kita menyebutkan la-nya la an-nafiyah mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa la mahalla lahu minal i'rab? Karena la itu adalah huruf itu atau harfun. Oke. Ad-dallin. Oke. Ad-dallin menjadi ma'tuf. Oke. Kenapa i'rabnya ma'tuf? Jadi susunannya adalah apabila ada huruf atof, maka ada yang namanya ma'tuf dan juga ma'tuf alaihi. Contohnya seperti ini. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Bagaimana i'rabnya? Ja'a itu fi'il dan Muhammadun itu menjadi fa'il dan waw menjadi huruf atof dan Zaidun itu menjadi ma'tuf. Jadi susunannya Ja'a Muhammadun wa Zaidun itu susunannya adalah fi'il, lalu Muhammadun fa'il, lalu waw itu adalah huruf atof dan Zaidun itu menjadi ma'tuf. Ma'tuf. Kenapa ma'tuf? Karena dia setelah huruf atof. Ya. Tapi ada keterangan juga kalau misalnya Zaidun itu ma'tuf, maka kata yang diikuti oleh Zaid itu adalah kita sebut apa? Ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi seperti itu ya. Ma'tufun alaihi. Jadi yang di sini yang mana ma'tuf alaihinya? Ma'tuf alaihinya adalah Muhammad seperti itu ya. Itu contoh yang di sini. Tapi kalau misalnya contoh yang di dalam surah Al-Fatihah apa? Ad-dallin, karena dia itu adalah ma'tuf, karena dia setelah juga apa? Juga setelah huruf atof, maka kita katakan ma'tuf alaihnya adalah al-maghdub. Ya. Ma'tuf alaihnya adalah al-maghdub seperti itu. Oke. Jadi gimana i'rabnya? Ad-dallin ma'tufun 'alal maghdub. Ma'tufun 'alal maghdub. Majrurun. Kenapa majrur? Karena al-maghdub juga majrur. Majrurun wa 'alamatu jarrihi. Nah, di sini kita lihat wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah, ya. Al-ya niyabatan 'anil kasrah. Masih ingat di i'rab di Rabbil alamin? Rabbil alamin juga seperti ini. Al-alamin tanda asalnya kalau misalnya jar itu adalah kasrah. Akan tapi di al-alamin itu tandanya adalah ya. Jadi alia itu adalah huruf ya, itu mengganti posisi tanda jar yang asli yaitu adalah kasroh. Begitu juga di sini. Ad-dallin tanda jarnya adalah ya, yang mana pada asalnya tanda jar itu adalah kasroh seperti itu. Nah, jadi kita katakan apa? Wa alamatu jarihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya niyabatan anil kasroh, sebagai pengganti dari kasroh, ya. Jadi kita harus mengulang lagi kalau misal itu tanda asli untuk rofa adalah dhammah, tanda asli dalam nasab adalah fathah, tanda asli pada jar adalah kasroh, dan tanda asli pada jazm adalah sukun seperti itu. Maka kalau ada tanda yang lain, maka itu adalah tanda yang lain itu adalah sebagai pengganti dari tanda yang asli. Maka dari itu kita katakan wa alamatu jarihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya niyabatan anil kasroh, sebagai pengganti untuk tanda yang asli dalam jar adalah kasroh seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah selanjutnya. Nah, ya, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kalau kita sudah menyebutkan tandanya adalah alia sebagai pengganti dari kasroh, maka kita sebutkan sebabnya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Karena dia itu adalah jamu mudzakkar salim. Oke. Yang terakhir adalah amin. Amin adalah ismu fi'li amrin. Ya. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang sudah belajar atau yang belum belajar, ada namanya isim, ada namanya fi'il, dan adanya
huruf. Tapi ada juga yang lain, ada ismu fi'il. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kata itu ada 3 isim fi'il huruf. Ada yang mengatakan juga 4. Apa itu? Isim fi'il huruf dan juga isim fi'il. Tapi yang paling rajih, yang paling benar adalah kata itu hanyalah 3. Yaitu adalah isim, fi'il, dan huruf. Dan isim fi'il itu adalah semua isim yang memiliki makna fi'il. Ya, isim fi'il. Nanti kalau misalnya ada yang belum tahu, silahkan bertanya nanti di grup ya. Jadi amina itu adalah ismu fi'li amrin bimakna istajib. Yang apa makna dari apa itu ismu fi'il amr bimakna istajib. Yang mana maknanya adalah istajib. Istajib itu adalah kabulkanlah. Jadi ketika kita mengatakan amin, maka secara nggak sengaja kita mengatakan kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah gitu ya. Istajib mabniyun alal fathi. Karena dia isi mabni maka kita katakan mabniyun alal fathi. Nah, hanya sampai situ saja ya. Nah, karena dia itu isim, maka kita katakan dia mabni alal fathi. Akan tapi karena dia itu bermakna fa'il, maka kita katakan setelah fi'il adalah fa'il. Jadi tidak hanya fi'il saja yang ada domir mustatir, tapi di isim fi'il juga ada domir mustatir. Kita katakan wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Seperti itu ya. Oke. Oke, sudah selesai alhamdulillahirabbil alamin sampai sini saja. Dan selebihnya mohon maaf kepada rekan-rekan belum bisa dibuka sesi bertanya. Akan tapi insya Allah nanti kita akan alihkan ke grup ya. Bagi siapa yang aktif, ya, insya Allah juga akan mendapatkan faedah. Bagi siapa yang berhalangan ya mungkin nanti insya Allah akan bisa mengejar. Oke, sekian dari kami. Insya Allah nanti besok kita akan lanjutkan di hari Senin dengan pembahasan yang baru yaitu adalah surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk meninggalkan ruangan. Nanti insya Allah bagi siapapun yang ingin bertanya silakan bertanya. Oke. Barakallahu fiikum.